Shalom, selamat pagi anak teacher. Kembali belajar bersama teacher Uli. Nah, hari ini kita akan belajar Bu Pena 2C, tema 5, subtema 2 pada pembelajaran 5. Nah, pada pembelajaran 5 kita akan membahas dua muatan. Yang pertama, PPKN dan bahasa Indonesia. Nah, yang pertama kita akan membahas muatan PPKN, yaitu pengamalan sila kedua di sekolah. Tim Edo terdiri atas anak laki-laki, sedangkan tim si Beni ada anak perempuannya dan anak laki-lakinya. Nah, berikanlah kesempatan yang sama untuk anak perempuan. Nah, sikap ini sesuai sila kedua Pancasila, di mana sila kedua Pancasila disimpulkan dengan rantai yang bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi anak-anak teacher harus mau berteman dengan laki-laki dan perempuan. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Lalu kita berikan tanda centang dengan gambar yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Ayo anak teacher kita perhatikan. Gambar nomor 1 ini adalah gambar bekerja bakti atau gotong royong. Nah, ini merupakan contoh pengamalan sila kedua karena mereka saling berbagi tugas, berarti kita centang. Nah, gambar yang kedua, di situ gambarnya misalnya si Beni menuduh si Ani dan si Ani merasa tidak berterima dengan tuduhan si Beni. Nah, ini merupakan bukan contoh pengamalan sila kedua. Nah, sedangkan yang ketiga, di sini Beni dan Edo tidak menemani si Jonas. Nah, berarti ini bukan contoh pengamalan sila kedua. Paham ya anak teacher? Nah, sedangkan gambar nomor 4, si Beni dan si Edo mereka bekerja sama membersihkan kelas. Berarti ini kita centang. Dan nomor 5 ini merupakan pengamalan sila kedua karena mereka bekerja kelompok dan membagi tugas dalam kelompok. Nah, Beni memberi kesempatan sama untuk anak perempuan. Beni bersyukur dapat saling kenal dan Beni juga sangat bersyukur karena mengenal dengan anak perempuan. Nah, jadi anak-anak teacher juga harus mengenal teman perempuan dan teman laki-lakinya, harus saling mengenal, justru sebaliknya. Nah, aku sangat senang memiliki teman. Temanku semua baik. Aku dan teman-teman tidak membeda-bedakan. Aku juga tidak membeda-bedakan dengan anak perempuan. Ketika bermain, aku juga mengajaknya. Anak perempuan memiliki kesempatan sama dengan laki-laki. Paham ya anak teacher? Bermain juga harus sama teman perempuan dan laki-laki, tidak boleh memilih-milih. Seperti itu juga sebaliknya dengan teman laki-laki. Nah, sekarang kita lanjutkan ke muatan bahasa Indonesia ya anak teacher. Menilai pembacaan puisi. Kamu dapat menilai pembacaan puisi dengan cara memberikan tanggapan dan saran, di mana saran ini berfungsi untuk membantu temanmu agar lebih baik dalam pembacaan puisinya. Nah, sebelumnya kita sudah membahas apa itu puisi. Nah, puisi merupakan kumpulan kata yang disusun sesuai tema tertentu. Pembuatan puisi menuliskan kata-kata yang indah. Nah, anak-anak teacher, sebelum kita menanggapi puisi, teacher akan membacakan dulu puisi yang berjudul Sampah karya Sufrida. Boleh kamu perhatikan di bukumu Bu Pena 2C halaman 40. Nah, anak teacher juga harus mendengar saat teacher membacakan puisinya supaya nanti kamu dapat menanggapi apa yang kurang atau apa yang perlu teacher perbaiki dari pembacaan puisi teacher. Sampah karya Sufrida. Di sudut sekolah tercium aroma menyengat. Baunya yang tak mengenakan membuat hidung sakit saat menciumnya. Bau itu dari tumpukan sampah. Sampah sisa makanan warga sekolah yang dibuang begitu saja
tanpa memedulikan kebersihan lingkungan sekolah. Hatiku sedih melihatnya. Tumpukan sampah berserakan di mana-mana. Bukan begitu seharusnya. Kebersihan sekolah haruslah selalu dijaga oleh seluruh warga di dalamnya. Anak-anak teacher, kamu sudah dengarkan bagaimana teacher membacakan puisi yang berjudul Sampah. Nah, kita akan menanggapi pembacaan puisi. Nah, cara menanggapi pembacaan puisi ada 3. Yang pertama, artikulasi. Yang kedua, intonasi. Dan yang ketiga adalah ekspresi. Nah, apa itu artikulasi? Artikulasi itu berarti kejelasan pengucapan saat membaca puisi. Sebaiknya setiap kata diungkapkan dengan jelas dan tidak terburu-buru, supaya yang mendengarkannya memahami apa yang kamu baca. Dan yang kedua adalah intonasi. Intonasi ini berarti ketepatan nada. Nah, saat temanmu membaca puisi, gunakanlah suara yang tidak terlalu pelan. Sesuaikanlah dengan kata-kata dalam puisi yang kamu baca. Dan yang terakhir adalah ekspresi. Nah, ekspresi ini berarti raut wajah saat membaca puisi. Nah, sebaiknya anak-anak teacher saat membaca puisi, ekspresi yang digunakan harus sesuai dengan isi puisinya. Misalnya, kalau isi puisinya sedih, gunakanlah raut wajah yang sedih supaya ekspresimu mendukung dengan cerita atau pesan yang disampaikan dari puisi yang kamu baca. Baik anak-anak teacher, teacher tunggu nanti kamu yang akan membacakan puisi. Nah, mintalah kakak atau abang untuk menanggapi dari pembacaan puisimu. Baik anak-anak teacher, sampai di sini pembelajaran kita pada pembelajaran 5. Teacher harap kamu memahaminya. Terima kasih.